Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 Pancasila E. Pada tugas Pancasila kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada masyarakat umum dan juga mahasiswa mengenai topik kekerasan seksual. Perspektif mahasiswa dan masyarakat kita semua Indonesia. Sebelum lanjut ke dalam video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gita Lesti dengan NIM 19251042. Perkenalkan, nama saya Kala Segala dengan NIM 19251026. Perkenalkan, nama saya Jessica Yusandra Kubu dengan NIM 19251022. Perkenalkan, saya Aulia Taranita Putra dengan NIM 19251039. Terakhir, perkenalkan saya Mishifa dengan NIM 19251020. Kami dari program studi teknologi pangan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia merupakan skandal kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE yang melibatkan 16 orang mahasiswa sebagai terduga pelaku. Kasus ini mencuat pada April 2026 kemarin setelah tangkapan layar percakapan daring viral pada akun media sosial X atau Twitter sampah FHUI. Percakapan berisi konten vulgar, objektifikasi tubuh perempuan, serta candaan cabul yang menargetkan setidaknya 20-27 korban yang terdiri dari mahasiswi serta beberapa orang dosen. Para korban dilaporkan mengalami dampak psikologis berat, termasuk rasa malu, cemas, takut, serta trauma yang mendalam. Kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kasus ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap sila kedua karena tindakan pelecehan tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Objektivitas terhadap perempuan termasuk dosen menunjukkan hilangnya nilai-nilai keberadaban dan empati di lingkungan akademik. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap manusia berhak atas penghormatan dan perlindungan terhadap harga dirinya. Kasus ini juga berhubungan dengan Pancasila di sila kelima. Pelanggaran terhadap sila kelima terjadi karena tindakan para pelaku menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam mengakses ruang digital yang aman. Selain itu, terdapat indikasi dalam penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pelaku merasa aman melakukan pelecehan karena mereka memiliki jabatan strategis di organisasi kampus, sehingga menghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Hal ini mencederai prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjamin perlindungan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, kami mengambil topik yaitu kekerasan seksual dan juga dengan judul Perspektif Mahasiswa dan Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual yang ada di Universitas Indonesia. Kami memilih judul tersebut karena kami ingin mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa dan masyarakat tentang kasus tersebut. Yang dimana kita tahu bahwa kampus itu adalah lingkungan nyaman, aman, dan bebas dari kekerasan seksual. Kami berharap video ini bisa memberikan gambaran serta membuka pemikiran betapa pentingnya isu ini untuk diperhatikan bersama. Boleh tahu kakak namanya siapa dan kakak dari universitas mana nih kak? Sebelumnya perkenalkan, saya Ivana, saya dari Politeknik Negeri Samarinda, saya semester 5. Aku Mutiara dari program studi teknologi pangan. Nama aku Kira, bukan aku lagi kerja aja sih. Perkenalkan, nama saya Nazu Ananda, saya bekerja sebagai guru KB di Bontang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia kemarin? Menurut saya, pendapat saya yang beredar di media sosial pada saat itu yang viral, kekerasan seksual itu termasuk kejahatan yang serius yang melanggar hak asasi manusia dan hukum. Terlebih lagi mereka melakukannya lewat chat ya, kalau tidak salah. Ya, jadi menurut saya kasus ini cukup memprihatinkan ya. Terjadinya tuh di lingkungan kampus, lingkungan umum, tempat para akademisi, di mana
Seharusnya para akademisi tuh tahu kalau hal ini tuh nggak boleh terjadi, tapi sayangnya pelakunya dari pihak mereka dan dilakukan secara sadar oleh pelaku tersebut juga. Jadi sangat disayangkan dan memprihatinkan. Menurut aku sih kasus ini tuh miris banget ya, soalnya kampus yang jadi tempat orang berpendidikan itu tuh malah ada aja kejadian kayak gini. Jadi kayak sia-sia gitu loh kalau kita pintar akademik tapi kita nggak punya moral yang baik gitu, nggak bisa menghargai orang, nggak bisa menghormati orang lain. Terus untuk pertanyaan kedua saya, kira-kira pendapat dari saya itu apa Kak untuk kasus tersebut? Pendapat aku sih kejadian ini tuh nggak bisa dijadiin candaan atau hal sepele gitu, soalnya kejadian ini tuh kan bisa bikin korbannya itu trauma berat, jadi ya nggak bisa disepelein sih. Menurut pandangan saya sendiri sebagai mahasiswa, tindakan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan. Kampus yang harusnya menjadi tempat aman, nyaman, serta menimba ilmu, malah menjadi tempat pelecehan dan merendahkan orang lain. Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut kakak, apakah tindakan tersebut itu pantas atau tidak? Jelaskan kak. Jelas tidak pantas ya. Walaupun tindakan tersebut terjadi hanya di grup chat, tapi setelah korban mengetahuinya, korban terkena gangguan mental serta psikisnya terganggu. Jadi kita sebagai mahasiswa harusnya lebih bisa menghargai orang lain. Menurut ibu, apakah tindakan tersebut pantas atau tidak? Sangat tidak pantas. Menurut saya itu adalah tindakan yang sangat serius. Apalagi yang pertama dia melanggar hak asasi manusia, yang kedua menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Gak pantas dong kan, ini udah melanggar hak asasi manusia paling dasar yaitu ruang aman. Terus tuh martabat mereka juga dilecehkan. Apalagi penggunaan media elektronik yang harusnya jadi kemajuan teknologi justru menjadi rusaknya moral kita. Jadi sangat disayangkan. Mungkin terakhir, ada nggak sih Kak solusi atau mungkin langkah untuk mencegah agar kasus ini tuh nggak terjadi lagi di lingkungan kampus? Langkah yang efektif menurut saya yang pertama sebagai mahasiswa kita harus melakukan kampanye, diskusi, terus himbauan juga kepada warga kampus. Terus pihak kampus juga seharusnya menyediakan kayak satuan petugas gitu yang menangani hal ini, yang dimana tentunya harus dikasih hukuman berat oleh pelakunya. Terus korbannya juga harus dibela dan dilindungi. Paling gampang menurut saya itu bisa dilakukan dari kita sendiri sebagai mahasiswa untuk lebih menghargai orang lain, dan untuk kampus sendiri bisa mulai dengan memfasilitasi korban menjadi tempat yang aman untuk melaporkan tindakan tersebut dan berpihak kepada korban itu sendiri. Menurut aku sih ya, mahasiswa kalau di kampus itu harus berani speak up, harus berani bilang gitu ke keluarga atau teman-teman sekitarnya. Korban itu harus didukung. Terus pelaku itu nggak boleh dilindungi meskipun dia punya jabatan atau dia punya relasi, itu tetap nggak boleh dilindungi. Yang menurut saya solusinya itu yang pertama melakukan edukasi kepada mahasiswa, dan yang kedua itu sekarang kita kan lagi di era yang digital, jadi menyediakan forum untuk pengaduan secara tertutup dan hanya orang-orang yang terpercaya yang bisa memegangnya, seperti seperti bagian konseling pada kampus tersebut. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, baik Kak, mungkin cukup untuk sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Semoga kasus seperti ini nggak pernah terjadi lagi ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Solusi dan harapan dari kami adalah diperlukannya kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak mahasiswa, dosen, maupun petugas kampus lainnya. Kami berharap kampus dapat memperkuat sistem dan aturan pelaporan yang jelas, aman, dan juga berpihak kepada korban. Selain itu, kami berpikir bahwasannya edukasi terkait kekerasan seksual itu penting dilakukan dikarenakan agar mahasiswa dapat lebih paham dan tahu cara bersikap ketika menghadapi, melihat, atau mengalami kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu, kami juga berharap mahasiswa dapat lebih berani untuk speak up terkait kasus kekerasan seksual, bukan malah menormalisasikannya. Dan yang terakhir, kami berharap
bahwasannya kampus dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kasus-kasus kekerasan seksual. Sekian video dari kami tentang perspektif mahasiswa dan masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari hasil video wawancara kami dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual masih perlu diperhatikan kembali, terutama pada lingkungan kampus. Semoga hal ini tidak terulang kembali dan semoga tidak ada lagi pihak yang merugikan dan juga dianggap. Assalamualaikum.